Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan belajar kembali setelah libur yang panjang ya. Kita membahas tentang peluang, yaitu yang kita pelajari di kelas 12 SMA Matematika Wajib. Bagian dari peluang sendiri ada yang kita sebut dia dengan kaidah pencacahan, kemudian peluang suatu kejadian dan komplemennya, dan yang ketiga yang mau kita bahas adalah peluang kejadian majemuk. Dan semuanya ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa video. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lain yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kaidah pencacahan, di mana kaidah pencacahan ini sendiri nanti akan kita bagi-bagi lagi menjadi aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian, kemudian filling slot atau pengisian tempat, di mana filling slot ataupun pengisian tempat ini itu merupakan bagian dari aturan perkalian itu sendiri. Ya, kemudian permutasi dan kombinasi. Tetapi yang mau kita bahas nanti di sini hanya mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Walaupun filling slotnya ini merupakan bagian dari aturan perkalian, itu nanti akan kita buat khusus di video yang lain, ya, video selanjutnya. Kita mulai dengan aturan penjumlahan. Didefinisikan sebagai suatu kejadian dapat dikerjakan dengan beberapa cara, tetapi cara-cara ini tidak dapat dikerjakan pada waktu yang sama. Ingat, tidak dapat dikerjakan pada waktu yang sama. Jika kejadian tersebut dapat terjadi dengan N1 cara, ataupun dengan N2 cara, atau dengan NP cara, maka kejadian yang demikian dapat terjadi dengan N1 tambah N2 tambah NP cara. Jadi tinggal kita jumlahkan saja, dari kejadian pertama caranya berapa, kejadian kedua caranya berapa, ya. Dan aturan penjumlahan terjadi pada dua buah kejadian yang saling lepas. Sebagai contoh, dari kota A ke kota B ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 5 travel, ada 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B? Nah, kita buat dulu yang diketahuinya. Katanya ada travel, ada kapal laut, dan pesawat terbang, yaitu jenis-jenis angkutannya. Di mana travelnya sendiri ada 5 jenis juga atau 5 angkutan. Kemudian kapal lautnya ada 2, kemudian pesawat terbangnya ada 2. Jadi ketika kita misalkan memilih travel, pastinya kita tidak bisa lagi memilih kapal laut atau tidak bisa lagi memilih pesawat terbang. Demikian juga sebaliknya, ketika kita memilih naik kapal laut, berarti kita tidak bisa memilih sekaligus travel maupun pesawat terbang. Makanya dia dibilang saling lepas, sehingga kita menggunakan kata atau. Artinya di sini kita memilih salah satu, kan gitu ya. Apakah naik travel, apakah kapal laut, ataupun pesawat terbangnya. Karena di sini kita menggunakan kata atau, maka cara mencari atau total cara berbedanya itu tinggal kita jumlah saja nih. 5 tambah 2 tambah 1, yaitu hanya ada 8 cara. Kita lanjutkan untuk aturan perkalian. Jika sesuatu dapat diselesaikan dengan N1 cara yang berbeda dan sesuatu yang lain dalam N2 cara yang berbeda, maka kedua hal tersebut secara berurutan dapat diselesaikan dalam N1 kali N2 cara yang berbeda. Tinggal kita kalikan ya. Di mana aturan perkalian sendiri itu terjadi pada dua buah kejadian yang saling bebas. Artinya dia saling bebas adalah kejadian yang pertama tidak mempengaruhi terjadinya kejadian yang kedua. Dua buah kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Untuk kejadian yang saling bebas, kemudian kejadian yang saling lepas, itu akan kita bahas kembali nanti ketika kita belajar di peluang kejadian majemuk. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini, Dedi memiliki 3 celana dan 4 baju. Berapa banyak cara Dedi memasangkan celana dan bajunya? Ini salah satu contoh yang selalu dibuat untuk menjelaskan aturan perkalian. Biasanya memang hampir di setiap buku ada ini. Kita buat dulu yang diketahuinya. Katanya dia mempunyai celana dan mempunyai baju. Ada 3 celananya, kemudian bajunya juga ada 4. Kita misalkan celananya itu C1, C2, C3. Ini B1, B2 sampai dengan B4.
Kemudian ketika si Dedi memilih celana karena dia mau memasangkan, mau menggunakannya kan gitu ya. Berarti setelah terpilih celananya dia pasti akan memilih baju kembali. Jadi artinya di sana celana terpilih dilanjutkan lagi memilih baju. Jadi kita menggunakan kata dilanjutkan. Kalau dia tadi aturan penjumlahan, berarti kita menggunakan kata atau memilih salah satu. Tetapi kalau dia yang aturan perkalian dipilih pertama, kemudian kita lanjutkan memilih yang kedua. Itu dilanjutkan. Kalau dia tadi atau kita jumlah, maka dilanjutkan itu nanti kita kalikan, maka 3 kali 4 hasilnya adalah 12 cara. Dan untuk melihat cara-cara yang 12 cara ini atau 12 pilihan ini yang mana-mana saja, biasanya kita akan menggunakan diagram pohon, kemudian juga bisa dengan tabel silang. Untuk diagram pohonnya sendiri bisa kita lihat di sini. Ya, masih dengan soal yang sama. Tadi dia memilih celana, misalkan saja celananya itu kita buat C1 tadi sampai dengan C3 ya. Kemudian bajunya kita misalkan saja tadi B1 sampai dengan B4, kita pasangkan, misalkan C1 kita pasangkan dengan B1, maka akan menghasilkan C1 B1. C1 dengan baju yang kedua, celana 1 baju kedua, celana 1 dengan baju yang ketiga, C1 B3 dan seterusnya. Demikian juga nanti C2-nya kita pasangkan ke 4 bajunya. Ini maka akan menghasilkan celana kedua baju pertama, celana kedua baju kedua, celana kedua baju ketiga, dan celana kedua baju keempat. Dan demikian juga berlaku untuk celana yang ketiga dipasangkan ke 4 bajunya ya. Jadi dari sini sudah jelas bisa kita lihat pilihan-pilihan tadi yang 12 cara itu adalah yang ini nih. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga ada 12 cara. Jadi kalau seandainya ditanya ke kita, ini nih sudah dapat, ada 12 pilihan yang saya dapat itu, yang mana-mana saja. Nah, bisa kita gunakan dengan diagram pohon untuk mencari pilihan-pilihannya itu. Selain dari diagram pohon, tadi kan sudah saya singgung juga, bisa kita gunakan dengan tabel silang, masih dengan soal yang sama. Kita gunakan tabel celananya lah kita buat di sini, yang untuk yang ke bawah ya. Kemudian untuk yang di kolomnya kita gunakan dia baju ini. Maka celana tadi kita ada 3, celana 1, celana 2, celana 3, sedangkan bajunya juga ada 4. Tinggal kita pasangkan nih sesuai tabelnya ya. C-nya dengan C1 dengan B1-nya, C1 dengan B2-nya, C1 dengan B3-nya, demikian ya. Oke, kalau yang ini mungkin jelas juga yuk. Sehingga dari sini sudah jelas pilihan-pilihannya yang 12 itu yang mana-mana saja, 1, 2, 3, 4 dan sampai dengan 12 cara. Jadi dengan diagram pohon dan tabel silang inilah yang biasanya kita buat untuk menentukan pilihan-pilihan ketika kita masuk ke aturan perkalian. Untuk contoh yang lain kita buat kota A dan B dihubungkan dengan 4 jalan. Kota B dan C dihubungkan dengan 3 jalan, sedangkan kota C dan D dihubungkan dengan 5 jalan. Banyaknya rute yang mungkin dapat dilalui dari kota A ke kota D adalah, ini pastinya harus melalui B dan C. Maka bisa kita buat diketahuinya dulu dari kota A katanya ke kota B, kemudian berangkat ke C dan ke D. Dari kota A ke kota D saja ada 4 ya. Dari kota A dilanjutkan ke kota B ada 4 jalan. Kemudian dilanjutkan kembali ke kota C ada 3 jalan. Kemudian dilanjutkan kembali ke kota D ada 5 jalan. Ini ya dilanjutkan, karena dia dilanjutkan tidak bisa berdiri sendiri satu pilihan itu, maka caranya tinggal kita kalikan 4 kali 3 kali 5, hasilnya adalah 60 cara. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk membentuk pengurus kelas tersedia 4 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara. Dalam berapa carakah susunan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dapat dipilih dengan ketentuan tidak ada yang merangkap jabatan? Nah,
Ini pun sering keluar di soal-soal ketika kita masuk ke kaidah pencacahan. Ada katanya ketua, sekretaris, dan bendahara yang mau dipilih, di mana untuk calon ketuanya sendiri ada 4, calon sekretarisnya ada 3, calon bendaharanya ada 2. Apakah ini aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Apabila ketuanya terpilih, apakah sekretarisnya tidak perlu dipilih lagi? Pastinya harus dipilih ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan kata atau di sini, tetapi harus dilanjutkan. Artinya setelah ketua terpilih, kita lanjutkan kembali memilih sekretaris, kita lanjutkan kembali memilih bendahara. Maka kita gunakan dilanjutkan. Karena kita gunakan dilanjutkan, berarti ini pastinya adalah aturan perkalian. Sehingga untuk jawabannya sendiri tinggal kita kalikan 4 kali 2 kali 3, atau maaf 4 kali 3 kali 2, hasilnya adalah 24. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu video kita sebagai perkenalan untuk kaidah pencacahan. Jangan lupa untuk subscribe-nya, saya tunggu, dan selamat pagi.